Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sayyiduna habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan kaum muslimin muslimat yang sama-sama mencari, mengharap dan berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang hari ini hadirin kita khawatir ya, di dalam Al-Qur'an itu ada satu firman Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah bercerita mengenai golongan satu generasi yang keturunan-keturunannya itu adha'us salat, keturunan-keturunannya, zuriatnya, anak-anaknya, mereka itu mengabaikan sholat, enggak peduli dengan yang namanya fardu sholat. Kemudian dilanjutkan wattaba'u syahawat, dan anak-anaknya itu adalah orang-orang yang suka menuruti hawa nafsu, syahwatnya, terutama urusan syahwat. Lihat fenomena sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak bisa kita pungkiri. Kita khawatir zaman itu adalah zaman kita sekarang ini, dan diri kita sekarang ini yang kalau kita perhatikan bahwa benar terjadi. Generasi-generasi yang ada sekarang ini kalau dilihat di tempat-tempat sholat, di masjid, di musola, di tajuk-tajuk ya, di langgar-langgar, itu jarang kita jumpai generasi-generasi yang namanya ABG, yang namanya anak muda, yang namanya mereka pemuda-pemudi, remaja-remaji, itu sudah jarang kita jumpai di masjid-masjid pada waktu sholat. Ini terjadi, apalagi di desa saya di Jamblang, terjadi aja. Tidak peduli itu di masjid jami, di masjid besar, ataupun di musola, ataupun di kota-kota.
Yang namanya anak-anak usia 11 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 23 tahun, itu sudah jarang. Yang ada ya kita-kita inilah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, yang pensiun-pensiun, ya, hadirin, yang sudah ubanan, yang sudah boyoknya sakit, sudah lara ini, lara itulah, ini macam-macam, sudah jalan juga sudah lamur, ya Pak. Ini yang kebanyakan seperti itu. Dan Allah SWT katakan wattaba'u syahwat, mereka di luaran itu yang nggak mau masuk ke masjid, anak-anak. Ini anak orang Islam. Cerita ini cerita anak orang Islam. Padahal berbagai daya dan upaya kita udah ini kan, ada yang namanya seksi Irma, ya kan, Ikatan Remaja Masjid, ya. Ini ada inilah, ada itu dan sebagainya. Tapi waktu sholat mana? Ketika acara ramai, waktu sholat mana? Ini yang dikatakan wa'adhu sholat, menyepelekan. Dan ini merebak kemana-mana, di mana-mana. Beruntunglah orang yang nyekolahkan anaknya di pondok pesantren, ya, yang sanawiyahnya, yang aliyahnya, yang mondok itu alhamdulillah terjaga sholat berjamaahnya insya Allah. Tapi di luar itu hadirin susah. Bapaknya sudah nyuruh, ibunya sudah nyuruh, sudah marah-marah, sudah ini dan sebagainya. Nah ini fenomena sekarang ini hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada 10 tahun yang lalu, tidak ada. Masih banyak, ya, anak-anak SMP, anak-anak. Tapi ini seandainya dibiarkan berarti tahun depan akan lebih parah lagi. Tahun-tahun berikutnya akan lebih parah lagi. Dan hadirin kita akan jumpai di mana orang-orang yang datang ke masjid hanya sebagian segelintir orang saja. Orang yang di sebelah masjid tidak peduli sama masjid, orang yang depan masjid, belakang masjid, tetangga masjid nggak peduli sama masjid. Azan berkumandang nggak peduli sama azan, Jumatan nggak peduli sama Jumatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini akan terjadi apabila kita biarkan. Dan apabila sholat sudah menjadi bahan yang biasa ditinggalkan, disepelekan, Allahu Akbar, maka bagaimana Allah tidak murka kepada bangsa, kepada umat yang meninggalkan sholat. Ini hadirin. Pasti bapak-bapak tahu cerita bagaimana perang Uhud. Bagaimana perang Uhud hadirin? Ini bukit nih. Ini bukit Uhud. Ya. Ini pasukan muslimin, Rasulullah ada di dalamnya. Rasulullah pilih sekitar 50 orang ada di puncak bukit Uhud. Puncak bukit Uhud mereka berbaris. Amirnya, pimpinannya, komandannya sudah diwasiati oleh Nabi SAW, dikasih nasihat. Apapun yang terjadi, ini pasukan 50 orang nih, jangan sampai turun ke bawah. Jangan sampai turun ke bawah. Jangan sampai turun ke bawah. Walaupun kamu lihat kami semua, in ra'aitumuna, kalian lihat kami semua sudah diinjak-injak oleh musuh, sudah kalah total, habis kita ini, terpenggal kepala kita semua. Jangan kalian coba-coba turun, jangan coba-coba turun ke bawah. Ya, ini Rasulullah dengan pasukan muslimin di bawah. Ini pasukan pemanah, musuh dari sini, musuh dari sini. Ini pemanah ini tugasnya
memanah. Ini musuh ini dipanahin dari sini nih Pak. Yang di bawah ini Rasulullah dengan Ipannya. Mereka manah dari sini di atas. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian lihat kami semua sudah hancur binasa, jangan turun. Jangan pernah turun. Atau kalian lihat mereka semua sudah tertakluk, mereka semua sudah kalah, mereka semua sudah dibantai, pun kalian jangan turun ke bawah. Ini nasihatnya Nabi, wasiatnya Nabi seperti itu. Jangan turun, jangan tinggalkan itu gunung. Tapi nyatanya ketika perang berlaku, waktu itu Khalid bin Walid ya masih pasukannya musuh, ya Abu Sufyan bin Harb masih pasukan musyrikin, ya mereka sudah kalah itu. Kaum musyrikin dilawan sama orang Islam sudah kalah, mereka sudah melarikan diri, harta ghanimah sudah terkumpul di kalangan orang muslimin. Yang ini terpengaruh pemanah ini, mereka tinggalkan gunung, ikut merayakan kemenangan mereka atas ghanimah. Tinggal di sana cuman 5-6 orang saja. Amirnya sendiri, pimpinannya ada tinggal di Gunung Uhud. Maka disitulah ketika mereka sudah sibuk ini memutar Khalid bin Walid dengan Abu Sufyan, lihat itu sudah kosong, atas sudah kosong, mereka putar, ambil dari atas, dihancurkan pemanah, langsung mereka ke bawah. Rasulullah SAW sendiri terkorban. Ya. Rasulullah sendiri ininya kena panah, giginya copot, gigi Rasulullah SAW tanggal, berdarah-darah mulut Rasulullah SAW. Ya, ketika itu Hamzah radhiyallahu anhu terbunuh, Mus'ab bin Umair terbunuh, orang-orang hebat banyak terbunuh, 70 orang istimewa, 70 orang dari para kaum muslimin terbunuh. Kenapa? Karena orang Islam dia tinggalkan tempat yang istimewa yang seharusnya dia jaga. Begitulah seandainya laki-laki muslimin, alim ulama katakan, seandainya laki-laki muslim ini tinggalkan masjid, maka kalian akan saksikan, bukan saja Rasulullah berdarah, tapi sunnah Rasul akan diinjak-injak oleh anak-anak kalian sendiri, akan dibantai. Bukan hanya sahabat, seluruh kalian akan dibantai. Darah akan bercucuran. Rumah-rumah orang Islam akan menyaksikan bagaimana. Jika kalian tinggalkan masjid, tergoda oleh ini semua nih, harta rampasan, ghanimah, kekayaan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, dan kalian tinggalkan apa yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah terkorban, sahabat terkorban. Ini masalah besar, bukan masalah sepele. Dan sangat sedikit ulama yang kuar-kuar masalah jamaah masjid, sangat sedikit. Mohon maaf, artinya kalau ulama yang tentang fikih, yang pengajian, yang sampai tertawa, tergelak-gelak, dan ini humor dan sebagainya banyak. Tapi yang mau memikirkan masjid, yang mau risau, siapa? Ini urusan anak-anak muda kita mau datangkan ke masjid. Acara di masjid banyak, macam-macam lah, ya. Mau sampai lomba qasidahan, mau lomba ini, lomba poli, lomba catur di masjid pun bisa, ya. Mau tarik tambang, mau lomba apa, balap karung di masjid bisa saja. Mungkin orang akan ramai datang ke masjid, tapi waktu sholat mana? Waktu sholat mana? Kita ingin saksikan Allah, pemuda-pemuda yang gagah-gagah itu,
yang kalau hari Minggu pagi itu mereka sebelum subuh sudah keluar, ya, dengan tenaga yang mereka tonjolkan, bisa lari, bisa jalan, bisa ini, bisa itu, yang kalau camping mereka siap, ya, mau daki gunung kayak mau ini apa semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, berprestasi luar biasa, kita bangga. Tapi kebanggaan Allah bukan di situ. Syabun, kata Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang Allah banggakan, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda-pemuda yang hati mereka bergantung kepada masjid, yang mereka senantiasa condong hatinya itu tenteram, aman, merasa tenang. Kenapa? Ketika mereka berada di masjid, betah di masjid. Pemuda masjid ini kita jarang kita dapatkan. Mungkin zaman kita SMP kita ini masih suka sarungan ke masjid, ini apa semua di masjid, sampai tidur di masjid, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada sumur kita yang lomba-lomba ngangsu air, yang ngisiin bak gitu kan, itu sudah tidak ada lagi sekarang nih Pak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita sekarang ini membicarakan, ayo kita bagaimana nih. Pasti bapak-bapak punya anak laki-laki, pasti bapak-bapak punya tetangga laki-laki, pasti bapak-bapak punya keluarga laki-laki, ya, yang ada di sekitaran kita. Kita mau bawa mereka makmurkan masjid. Saya kurang lebih sebulan yang lalu lah, saya pergi ke satu komplek, ketemu ada satu kumpulan namanya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah itu grupnya kurang lebih ada 1.500 orang. Semuanya murni tatoan semua. Tatoan semua, mau laki mau perempuan, tatoan semua, Pak. Tatoan. Oh, tatoan semua. Ya. Ada orang datang, perempuan, ya udah 30 tahunan lah gitu, 30, 35. Ustaz maaf ya, saya mau tanya-tanya, ya, sambil nanya tuh dia tiba-tiba buka tasnya, dia linting ganja Pak. Sambil, maaf saja saya masih ngeganja, katanya nggak bisa tinggalkan, tapi nanya-nanya agama di masjid Pak, di masjid. Itu disebutnya pemuda hijrah. Mereka mau hijrah dari kehidupan mereka. Saya datang ke komplek itu, saya bangun malam jam 2:30, saya masuk ke masjid. Masjidnya kurang lebih sebesar inilah. Nama kompleknya Gria Caraka. Itu saya datang situ, kemudian jam 3 udah mulai orang datang, sampai Masya Allah pas waktu azan itu hadirnya itu udah penuh masjid tuh. Sholat subuh itu kurang lebih ada 8-10 shaf lah, 8-10 shaf sholat subuh. Padahal saya sebelum itu, karena saya ada saudara di situ, kurang lebih 3-4 tahun yang sebelumnya saya ke situ tidak seperti itu. Cuman paling 2 sholat maghrib 2 shaf, sholat maghrib juga 2 shaf, enggak sempurna. Tapi hadirin semua, perubahan, ada perubahan. Terkejut saya, terkejut. Anak-anak muda pakai tatoan ini semua, datang mereka sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan segala kekurangan mereka, mereka mau menangis, mereka mau, ya Allah, minta ampun, minta kepada Allah ini, minta taubat kepada Allah. Hidup sudah banyak rusak, hidup sudah ini, bagaimana ya Allah? Mereka tanya, gimana Ustadz ini saya tatoan, sholatnya sah enggak? Yang enggak sah tuh yang enggak tatoan dan enggak sholat. Udah enggak tatoan, enggak sholat lagi, itu yang lebih enggak sah tuh. Ya, yang nanya, saya tatoan ini sah enggak sholatnya?
Yang nggak tatuan saja banyak yang nggak sholat. Antum untung, sampean ini untung. Masa lalu, masa jahiliyah sudah kita tobat dan sekarang sholat. Alhamdulillah kan, luar biasa. Di luar sana yang nggak tatuan banyak dan nggak sholat lagi mereka itu. Ya lebih parah lagi kalau udah tatuan nggak sholat lagi kan. Ini hadirin. Jadi ada perubahan. Padahal kampung itu Geria Caraga tuh, masya Allah. Saya orang-orang sibuk, orang-orang rata-rata pegawai negeri, orang rata-ratanya pengusaha, tapi anak-anak mudanya, ya, ada rumah tahfiz di situ, 28 santri di situ. Ya, mereka menghafal Al-Quran. Ini nggak jauh. Kalau saya mungkin pernah di sini juga, saya cerita Eropa, saya cerita di Afrika, saya cerita di luar negeri. Ini hadirin, alhamdulillah. Ternyata karena apa? Karena bergerak, saling ajak. Kalau kita bawa satu orang preman tuh hadirin, kita bawa satu orang preman, itu yang ikut bakal banyak. Tapi siapa yang mau datangi preman hari ini, Pak? Ya, belum apa-apa sudah suudzon kita nih kan? Sudah suudzon. Ya, lihat ini tatonya, belum lagi gelang akarnya sampai ini, ya, masya Allah. Gigi kuning, nggak pernah sikat gigi, gitu kan ya. Wajah nggak pernah wudu, ya, udah kumel, kucel, bau lagi ini dan sebagainya. Ya Allah, ini apa? Pakai anting, ini ditusuk, ini tusuk. Kita sudah suudzon dulu. Padahal dia ada hak tidak untuk surga? Ada hak untuk surga. Ya. Satu orang supir taksi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu ketika dicarter taksinya. Dicarter taksinya sama 4 orang laki-laki, anak muda semua, umur 16, 17, 18. Mau kemana? Saya mau ke ini. Berapa? Udah tawar-menawar, oke. Sampai di tol, mereka ini dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sia-sia, tertawa, terbahak-bahak. Supir taksi hanya istighfar, astagfirullah, dengar mereka ngobrol gitu. Anak muda biasa. Mereka mau bermaksiat ke tempat yang mereka tuju tuh. Ya. Kemudian begitu waktu asar, supir taksi masuk ke pom bensin. Waktu asar, supir taksi masuk ke pom bensin. Supir taksi ini bilang, ayo kita sholat asar yuk, sama anak muda nih. Tertawa semuanya. 4 anak ini ketawa semua. Wah, ngekek semua. Ya. Terus kata supir taksi, cobalah, ya, coba saja kita sholat asar sama-sama. Akhirnya pemimpinnya itu, pemimpin dari 4 orang ini, dia bilang, ayo kita sholat, ayo kita sholat. Keluar, habis isi bensin, semuanya ke musola, semuanya sholat asar. Ketika sholat asar, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pas semuanya udah selesai, assalamualaikum, yang ketuanya tadi, ketua gengnya itu, dia dari sujud belum berdiri-diri, belum bangkit dari sujudnya. Jadi sama yang 3 tuh disenggol, ya, dikiranya guruan. Gak taunya meninggal hadir. Sudah meninggal dia dalam keadaan sujud. Langsung ada satu di antara yang 3 itu, rupanya adiknya. Dia menangis, adiknya. Ditanya sama supir tuh, bagaimana kau? Kenapa kamu menangis? Saya tahu abang saya, kakak saya ini tidak pernah sedikit pun menyentuh masjid, tidak pernah sekalipun sujud pada Allah, tidak pernah. Tapi dia sering bilang, nanti kita sholat, nanti kita kapan-kapan kita sholat. Ke adiknya tuh bilang gitu, nah, lagi mabok lagi apa, nanti kapan-kapan kita sholat lah. Ya, ada azan, nanti kita sholat. Hadirin, Allah terima rupanya dengan sebab ajakan sekedar supir taksi tadi. Allah, lihat. Asbab supir taksi mau ngajak, ayo sekedar mau ngajak, yuk sholat yuk. Sudah sholat asar belum? Ayo kita sholat yuk. Tapi lihat,
Orang yang rusak bagaimana? Seumur hidup nggak pernah sujud, seumur hidup nggak pernah sholat. Dengan ajakan supir taksi tadi dia bisa sampai husnul khotimah seperti itu. Husnul khotimah, meninggal dalam keadaan sujud. Pilihan Allah aja. Tapi siapa yang mau bergerak seperti ini? Masih banyak sekarang nih hadirin pemuda-pemuda LR, pemuda-pemuda preman, pemuda-pemuda ini apa semua dan sebagainya yang menyebar di sekitaran kita ini. Ya. Yang perlu kita cuman ajak, ayo sih sembahyang yuk. Cuman begitu saja hadirin. Setiap kita berangkat, ayo sih sembahyang yuk. Cuman begitu saja ngajak sembahyang. Ayo pada sembahyang dulu, ayo bareng sembahyang. Mengenai mereka terima atau tidak itu bukan urusan kita. Yang penting kita mengajak. Seandainya dari 1000 orang yang kita ajak ada satu saja hadirin, satu saja mendapat hidayah, Allahu Akbar, dia akan berdiri di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, ini si fulan ini ya Allah yang menyebabkan saya bertobat, menyebabkan saya sadar, menyebabkan saya dekat dengan Engkau. Dia akan membawa saya menjadi baik, saya menjadi ingat kepada Engkau, saya bisa tobat. Ini dia ya Allah, dia ini ya Allah. Nah, kita nggak kenal dia mungkin. Coba ya kan. Ini betapa banyak nanti di akhirat ketika orang-orang mulai berdatangan. Kita sendiri punya amalan cuman pas-pasan. Kita cuma mengandalkan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya berjamaah di masjid. Paling juga cuma 2 jam, 3 jam lah dari 24 jam. Sisanya kemana? Ya kan begitu. Amalan kita nggak ada lain. Seminggu sekali mungkin yaisinan, seminggu sekali mungkin kita salawatan, mungkin kita ini dan sebagainya. Tapi yang sia-sia masih banyak. Ketika ditimbang di yaumil qiyamah, kita pahala kita kurang. Dosa kita dari ngomongin orang saja sudah banyaknya luar biasa. Ya, dari ditimbang itu setiap hari, ya, yang namanya lidah ditimbang antara ngomongi uang sama tasbih, zikir kita masih banyak ngomongin orang. Allah. Itu baru satu lidah. Belum lagi mata, belum lagi telinga. Kayaknya tuh tentrem hati itu kalau denger musik pop gitu kan, hati itu. Ya, ngetel sih enggak Pak, ngetel mah enggak pernah gitu. Ya, kalau kita itu sih enggak suka sama lagu-lagu tuh, apalagi lagu-lagu dangdut. Ya, tapi kalau dengerin masih mangut. Ya, walaupun mukanya enggak mangut-mangut ya hatinya mangut gitu. Nah, ini hatinya lain lagi hisabnya, ya, belum lagi pikiran kita, belum lagi kaki kita, antara melangkah ke masjid dengan melangkah ke tempat-tempat yang melalaikan lebih banyak mana, belum lagi umur kita, hadirin yang dimuliakan, belum lagi ilmu kita. Allah SWT akan tanya. Maka ketika ada orang datang, ya Allah, jangan kau siksa dia, jangan kau aniaya dia, jangan kau zalimi, jangan kau masukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Dia ini dengan sebab dia ini saya bisa taubat. Dengan sebab dia ini saya bisa ngerti Quran, saya bisa melangkah ke masjid, saya bisa sembahyang, saya bisa ruku, bisa sujud karena dia ya Allah. Kalau sekarang ujian misalkan Pak ya, ujian. Sebutkan 10 orang saja, 10 orang yang dengan sebab Bapak orang itu menjadi taubat. Suruh tulis di kertas masing-masing, dikumpulkan 10 orang yang dengan sebab ajakan kita menjadi bertobat, yang tadinya rusak tobat. Ternyata hidup 60 tahun, hidup 40 tahun kita nggak ada, mau ditulis siapa? Yang mau ditulis di siapa? Belum pernah ini. Ada juga orang nyari tanah, alhamdulillah deal jadi oleh persenan. Ya, orang cari apa TKW, TKI, alhamdulillah oli ya dengan sebab kita.
Ya, oh kalau ditulis 10 orang, coba yang kira-kira daftar bisa ke Korea, alhamdulillah ada. Ya, yang bisa ke Saudi 10 orang, wis ana. Ya, komisi udah diterima. Ya, ada. Tapi kalau kita ditanya, coba tulis 10 orang saja yang dengan sebab bapak sekalian, dengan bujuk rayu, dengan sebab ajakan, dengan sebab omongan, mungkin dengan tingkah laku kita, orang bisa sadar dan taubat. Begitu. Sadar dan taubat. Ini boro-boro orang lain, anak kita sendiri susah. Boro-boro orang lain, anak kita susah. Nah, hadirin yang dimuliakan, betapa beruntung kita bisa apa? Oh, jangankan 10, ya 100 pun si anu. Ya. Wah, tadinya tukang teler, tadinya tukang narkoba, tadinya tukang apa? Judi apa tuh namanya? Wah, macam-macam lah. Ini hadirin bisa kita sodorkan. Alhamdulillah. Maka inilah hebatnya Islam. Hebatnya Islam apabila hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita ini mau bergerak. Setiap kita mau bergerak. Islam tidak berkembang dengan orang yang sekedar duduk manis. Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Wahai Ali, mana yang lebih buruk? Mana yang lebih buruk, seorang penjahat yang merajalela, ahli maksiat yang merajalela, ya, ataukah orang soleh yang berbuat maksiat?" Kata Ali, tidak. Yang paling berbahaya adalah orang soleh yang diam saja. Orang soleh yang diam saja. Ini yang paling bahaya. Ya. Sejahat-jahatnya kemungkaran, sejahat-jahatnya kemaksiatan, itu ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang namanya batil itu pasti akan hilang. Udah sifatnya zahuqa. Zahuqa itu pasti akan hilang. Itu sifat, Pak. Sifatnya kebatilan itu akan hilang apabila ada hak datang. Kalau hak datang, walaupun seupil haknya, walaupun sedikit haknya, tapi apabila hak itu muncul, gelap segimanapun akan hilang. Ini gelap gulita nih. Nggak perlu kita nyalakan lampu segede masjid lagi. Cukup lilin saja satu juga udah hilang gelap. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan pada yang hak. Jadi kenapa kalau sekarang yang namanya batil merajalela? Karena ahli haknya nggak muncul. Jamaah masjidnya diam saja. Ini hadirin. Makanya diriwayatkan para sahabat itu kalau pergi ke masjid mereka seneng jalannya muter. Entah lebih banyak silaturahmi, setengah jam, sejam sebelumnya sudah berangkat. Stefan mending ajan nih, ya, ayo masjid, ya. Ini kita boro-boro mau ngajak begitu, ya, takbir apa udah rakaat ketiga baru datang. Ini Pak. Nah, tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah SWT, kita mesti yakini bahwa apapun omongan kita mengajak ini luar biasa. Sampai dalam hadis dikatakan, ya, dua perkataan, dua ucapan yang kita ucapkan untuk mengajak orang, ya, mengajak orang untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada kita sholat 200 rakaat sholat nawafil. Rasulullah SAW menyatakan, karena kemungkaran di luaran ini hadis SWT tidak selesai apabila kita duduk, tapi bergerak. Air yang bergerak itu yang tadinya air mustakmal, yang tadinya air mutanajis, yang tadinya air macam-macam lah, ya. Tapi apabila air itu bergerak menjadi air yang suci dan mensucikan, ya. Kita lihat bagaimana kali itu Pak, ya, sungai itu.
orang BAB, orang ini, orang itu, macam-macam lah ya, bangkai ini, bangkai itu. Tapi karena airnya bergerak, ya suci dan mensucikan. Betul tidak Pak? Suci dan mensucikan selama air itu bergerak, mengalir. Tapi kalau airnya diam, kalau airnya diam, sudah berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Maka apabila umat Islam ini, ahli masjid ini bergerak, ayo kita tambah nih target DKM. Dari DKM kita ini sekarang sholat isya sudah 5 shaf, ya, bulan ini harus 2 kali lipat 10 shaf. Wah, itu kan target DKM, ya. Jangan sampai kita baru punya 5 kipas angin, bulan depan harus 10 kipas angin. Jangan cuma kipas angin, uangnya langka. Kipas anginnya banyak, uangnya nggak ada orangnya. Hadirin, ini target ingat. Apabila jamaah penuh, Allahu Akbar, ya, insyaallah bersedia hadirin. Maka pertemuan ini bagaimana supaya masjid-masjid makmur, masjid-masjid makmur, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ini tanggung jawab kita, orang beriman. Udah gak ada yang ngurus, tidak ada yang ngurus masjid itu. Kemakmuran jamaah itu sudah jarang diobrolkan, bahkan oleh DKM juga jarang diobrolkan. DKM tuh risau kalau kencelengnya kurang Jumat yang ini sekarang Jumat kemarin. Ya, saya tahu karena DKM. Biasa 1 juta oli, kalau ngatur 1.000, aduh, kemana 200.000 nih, gitu kan? Biasanya 200.000 cuma 80.000, risau itu. Nah, biasalah minggu terakhir, minggu 3, minggu keempat lagi pada bokeh, ya, orang infak juga sedikit, wajar. Tapi DKM itu terus ngitung aja begitu. Ya, apalagi punya program renovasi ini, renovasi itu, ini dan sebagainya. Yang dihitung tuh itu saja. Ya, ada kipas mati, ada ini sanyo mati, ada ini mati, air kering, gimana nih pompa bisa jalan. Itu bagus. Tapi bagaimana jamaah banyak? Ini tugas yang inti Dewan Kemakmuran Masjid. Makmurkan masjid. Bagaimana masjid kita makmur? Makmur. Berduyun-duyun orang, bolak-balik. Kira-kira sholat subuh tuh jadi 2 shift gitu kan ya, 5 shift gitu kan. Saya cemburu sekali Pak. Betul. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin saja kita. Kalau orang berbondong-bondong dari satu kejiwan ini saja sudah sembahyang semuanya, itu nggak muat Pak. Betul nggak? Nggak muat. Itu datang tuh kayak ke Tegal Gubuk gitu. Kalau hari Sabtu itu pas mau lebaran tuh kan, waduh, sampai jangankan beca sama motor, kita saja macetnya luar biasa masuk Tegal Gubuk itu kan begitu. Nah, kira-kira dibuat orang berdesak-desakan di pintu masjid kayak begitu. Wah, wis beli kemot maning gitu. Ya, nah itu seperti itu Pak kita ingin. Bapak-bapak pernah mungkin yang pergi haji. Bagaimana musim haji Pak? Sholat di Masjidil Haram. Ya, rebutan. Shop segini tuh bisa 3 jalur Pak. Ya, orang asal duduk di tengahnya, orang asal berdiri, enggak peduli di belakangnya. Pinggir. Yang penting mereka saking orang berdesak-desakan masuk. Ya. Makanya Raja Salman sekarang tuh tambah lagi, tambah luas lagi. Ya wajar karena jamaahnya ada. Kalau kita tambah luas, tambah naik, tambah ini, jamaahnya nggak ada gitu. Allahu Akbar. Ini masalahnya Pak. Nanti di akhir zaman jangan sampai kita masuk ke dalam apa yang disabdakan oleh Nabi. Ya, min alamatil qiyamah, di antara tanda-tanda kiamat, la ya'ti alaikum zaman, sayati alaikum zaman, akan datang kepada satu zaman yang masjid-masjid itu luar biasa, megah. Tapi khorabun minal huda, kosong dari hidayah. Ya, padahal dalam Al-Quran Allah SWT berfirman,
Innama ya'muru masajid, ujungnya Allah akan berikan hidayah. Kalau masjid sudah tidak bisa memberi hidayah, bagaimana? Artinya bukan masjid nggak bisa ganti hidayah, jamaah masjidnya itu tidak bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Ya. Nah ini akhirnya dimulai khawatir kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau masjid kita termasuk dalam masjid-masjid seperti itu. Ya. Saya DKM masjid setiap minggu ya 1,5 juta. Duit DKM itu banyak. Ya, sampai 50 juta, 60 juta. Ustadz untuk apa? Mau bangun? Enggak ada bangun-bangun. Sebelum ini penuh sholat subuhnya nggak ada bangun-bangun. Bilang, ya. Kalau cuman benerin ini, wis akeh masjid-masjid bagus. Kita mau bagaimana supaya ini jamaah penuh. Sok mau apa? Ya kira-kira jamaah penuh. Kira-kira sholat subuh dikasih 100 ribuan, kira-kira penuh nggak? Masih mending kayak begitu saya bilang. Sok sampai sembahyang subuh kasih 100 ribuan. Ya. Masih mending begitu. Duit puluhan juta daripada bangun ini saya bilang. Kenapa? Orang itu sekarang hatinya dimuliakan. Begitu jauhnya sama masjid, yang dekat masjid pun jauh dari masjid. Tahu nggak Pak? Kenapa orang kalau marah tuh jerat-jerit? Kalau kita tukaran sama istri itu kan, apa kamu nih? Padahal orangnya di sebelah, ya kan? Tapi kita teriaknya tuh luar biasa. Loh, kamu yang salah, ibu yang salah, bapak yang salah. Wow, sampai tetangga itu sampai 10 rumah ke kanan, 10 rumah ke kiri dengar semua. Kalau suami istri tukaran, betul nggak? Kenapa katanya kalau dua orang yang bertengkar itu selalu pakai teriak? Pakai teriak. Kenapa? Padahal deket-deketan. Tapi suka pakai teriak-teriakan. Orang kalau coba, itu salah ibu, itu salah bapak. Kan gak rame Pak ya? Kalau bisik-bisik gitu, mesti teriakan. Oh ini salahnya ibu tuh, itu salahnya bapak. Teriak-teriak begitu, kenapa katanya? Nah kenapa? Walaupun mereka fisiknya dekat, hati mereka lagi jauh. Hati mereka lagi jauh, makanya kudu teriak tuh. Salah ibu, salah bapak, sampai nyemprat-nyemprat gitu kan. Itu karena lagi jauh hatinya. Coba kalau hatinya lagi dekat, bisik-bisik. Oh kan, kayak ibu kan bisik-bisik. Makan di mana malam ini? Oh kan gitu ya. Bisik-bisik sama orang kalau udah saking sayangnya itu, bahkan nggak perlu bisik lagi Pak. Wis ngerti ibu tuh. Nah, udah sholat isya langsung pakai baju tidur, nggak pakai baju daleman, itu wis ngerti, nggak usah dimarah-marahin, ya kan? Ini masa tidur pakai jaket, wah, dimarahin itu. Ini tadi kalau udah sayang, orang tuh ngerti dengan isyarat juga paham. Nah ini adzan melungnya luar biasa Pak. Orang nggak datang ke masjid, berarti lagi jauh itu, lagi jauh, hatinya jauh dengan masjid, walaupun fisiknya dekat dengan masjid. Betul nggak Pak? Kalau orang yang hatinya dekat sih, wah nggak perlu sama adzan, udah tahu, HP udah ada alarmnya, betul nggak Pak? Ya ini alam ini udah menjadi ini, wah sebentar lagi maghrib, wis ngerti, ya kan? Udah paham kalau begitu, nggak usah diteriak-teriakin pakai azan juga kalau hati udah cinta. Setengah jam sebelumnya udah datang, sejam sebelumnya udah, kan begitu Pak. Ya, maka ini kayak suami istri tukaran, ya. Orang Islam sama masjid sekarang ini kayak lagi tukaran Pak. Wah, mulung-mulung tetap aja gak kedengaran. Itu masalahnya gitu. Wah, ini berarti hatinya lagi jauh. Nah, bukan salah mereka. Yang salah kita. Yang salah kita. Kita belum mendekatkan mereka kepada masjid, masalah. Jadi mari, ayo bapak-bapak, siapapun sebisanya lah ngajak orang tuh. Sebisanya ngajak orang.
Mau sehari 1 orang, mau sehari 2 orang, nggak jadi masalah. Yang penting kita ajak mereka supaya mereka mau datang. Mungkin dari 100, mungkin dari setahun kita dapat 1, nggak apa-apa. Itu juga udah untungnya luar biasa, Pak. Udah untungnya luar biasa. Desa. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka insya Allah dari pertemuan itu, ya, dari pertemuan kita sekarang ini, hadirin, siapa yang siap? Ya, kita mau ajak-ajak orang. Siapa yang siap, Pak? Allah, ajak-ajak orang. Insya Allah orang sini siapa ya? Cuman ngajak, Pak, nggak usah keluar modal. Ya, ini saya kalau ngumpulin uang juga bisa nih, Pak. Ya, ayo sumbangan nganggo aroyan. Bisa. Saya nggak minta sumbangan. Sekarang cuman Bapak saya minta bergerak, ngajak orang. Yang paling gampang saja siapa? Anaknya sendiri, ya, menantunya sendiri, tetangga sendiri, ya, orang dekatnya ini yang lagi dagang yang ngomong ke orang yang beli, gitu kan? Ya, tetangga ngomong, tetangganya orang lewat ini, semayang dorong, ayo semayang. Kan cuma gitu saja. Nggak capek nggak, Pak? Enggak. Tapi insya Allah pengaruhnya besar. Kalau sudah setengah jam, sejam sebelum ini, waktu sholat sudah orang pada ibur ngajak sembahyang, kan luar biasa tuh, Pak, suasana tuh. Betul tidak? Coba, Pak, 1 jam saja. Misalkan maghrib jam 6, dari jam 5 semua orang sudah ibur masalah sembahyang. Ya, betul, Pak? Semua orang tua udah ribut di masalah sembahyang. Tukang dagang apa semua pada sembahyang. Pada ngomongin sembahyang. Kan luar biasa gitu, Pak. Ya. Insya Allah, Pak, ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kita untuk ngamalkan. Ayo ngomong sih gampang, ngerongonang ke gampang, ngamal nangangnya. Ya, mudah-mudahan. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.